Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najma dari Audit. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait subjective well-being. Subjective well-being merupakan persepsi dan evaluasi subjektif seseorang akan pengalaman hidupnya yang melibatkan emosi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Evaluasi subjektif termasuk konsep-konsep seperti kepuasan dalam hidup, emosi yang menyenangkan, serta kepuasan terhadap hal-hal penting lainnya seperti pernikahan, hubungan, pekerjaan, dan lain-lain. Seseorang dapat dikatakan subjektif well-being yang tinggi apabila merasa memiliki emosi yang positif dan sedikit memiliki emosi yang negatif. Subjective well-being merupakan ungkapan dari perasaan seseorang mengenai kehidupan yang ada di dalam dirinya, dalam keadaan yang ia alami, baik dilihat berdasarkan kebahagiaan, kepuasan, serta kesedihan di dalam hidupnya. Seseorang dengan tingkat subjektif well-being yang tinggi akan merasa lebih percaya diri serta dapat menjalin hubungan sosial dengan baik serta dapat menunjukkan performance kerja yang lebih baik juga. Selain itu, dalam memenuhi tekanan dalam hidupnya, seseorang ini dapat dalam tingkat subjektif well-being yang tinggi dapat melakukan adaptasi yang lebih efektif terhadap keadaan tersebut sehingga merasakan kehidupan yang lebih baik. Aspek-aspek dalam subjektif well-being yaitu ada beberapa poin. Yang pertama tentunya dalam penerimaan diri. Penerimaan diri itu keadaan di mana kita memiliki penilaian positif terhadap diri kita sendiri serta dapat mengakui kelebihan maupun kekurangan kita tanpa harus merasa minder atau malu terhadap takdir kita atau hal yang sedang terjadi saat ini. Seseorang yang memiliki penerimaan diri yang tinggi, ketika individu itu bisa menilai apa yang kita miliki, apa yang dia miliki, yaitu menerima kekurangan dan kelebihan secara positif tanpa merasa rendah diri. Yang kedua yaitu hubungan positif dengan sesama. Hubungan sosial yang baik merupakan sesuatu yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk membuat seseorang memiliki subjektif well-being yang tinggi. Artinya, hubungan sosial yang baik tidak dapat membuat seseorang memiliki subjektif well-being yang oke, tetapi seseorang yang memiliki subjektif well-being yang tinggi pasti dapat menjalin hubungan dengan seseorang dengan cara yang baik. Yang ketiga yaitu ada autonomi. Autonomi atau kemandirian diri atau kemampuan seseorang untuk dapat berdiri sendiri, untuk mengurus dirinya dalam semua aspek kehidupan. Ditandai dengan adanya inisiatif, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk mempertahankan apa yang ia miliki. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri akan mengambil segala keputusan tanpa ragu dan bahkan dapat tanpa melibatkan seseorang. Selain itu, mereka memiliki ketahanan dalam menghadapi tekanan sosial dan dapat mengatur tingkah lakunya serta dapat mengevaluasi dirinya sendiri secara umum. Yang keempat yaitu penguasaan lingkungan. Seseorang yang baik dalam dimensi penguasaan lingkungan memiliki keyakinan dan kompetensi dalam mengatur lingkungannya. Individu dengan kemampuan mengendalikan aktivitas lingkungan dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat menempatkan dirinya pada lingkungan yang mungkin bisa berdampak baik pada dirinya. Yang kelima yaitu tujuan dalam hidup. Makna hidup dengan tujuan hidup memiliki hubungan yang erat sehingga sering disamakan artinya. Seseorang yang memiliki komitmen untuk menjalani hidupnya menjadi salah satu ciri seseorang yang dapat mengatasi masalahnya. Sedangkan orang yang berkomitmen dalam hidupnya kurang, maka dia tidak akan mampu memaknai hidupnya sendiri. Yang terakhir yaitu terkait pertumbuhan pribadi. Individu yang memiliki keyakinan bahwa kemampuan dalam mengontrol nasibnya atau bisa dikatakan bahwa seseorang sadar jika hasil jeripayahnya merupakan pengaruh dari usaha yang ia keluarkan selama ini dan dalam proses kerja keras yang telah ia jalani, maka pertumbuhan pribadinya dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya.
beberapa faktor yang memang mempengaruhi subjective well-being. Yang pertama ada pendidikan, kedua juga faktor hubungan, ketiga ada agama dan spiritualitas, kemudian kepuasan dalam bekerja, juga ada dan waktu serta hubungan sosial. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Semoga kita menjadi pribadi yang baik. Ingat, rendah hati boleh, tapi jangan sampai kita rendah diri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.